Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLTS Sederhana. Gimana kabar sahabat semua? Semoga tetap dalam keadaan baik dan juga sehat selalu. Oke sahabat, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang PLTS untuk kebutuhan kulkas. Ya, tentunya yang saya bahas di sini adalah kulkas rumah tangga yang satu pintu ya, yang biasanya untuk mengawetkan daging, bisa untuk bikin es batu, atau juga bisa untuk mengawetkan buah dan sayur. Dan untuk kali ini yang saya bahas kulkasnya ya sekitaran dari 60 watt sampai dengan mungkin 80 atau 100 watt saja. Jadi di kisaran itu ya. Dan untuk watt segitu saya rasa kulkas rumahan banyak banget yang wattnya di kisaran itu. Karena jika di atas itu hitungannya akan beda lagi. Oke sahabat, sebelum saya bahas lebih dalam tentang PLTS untuk kebutuhan kulkas ini, jangan lupa untuk di like dulu video ini, dan bagi sahabat yang baru berkunjung silahkan di subscribe dulu. Oke sahabat, jadi untuk kulkas ini kan harus nyala selama 24 jam, meskipun ya untuk wattnya tergantung apa yang diisi dan suhu yang ada di dalamnya. Makin banyak yang diisi tentunya makin lama untuk bisa beku ataupun bisa dingin di dalamnya. Dan cuaca juga bisa berpengaruh terhadap dinginnya di dalam. Jadi ketika siang ataupun panas terik dan suhu ruangan juga itu panas, akan mempengaruhi lamanya proses pembukuan ataupun pendinginan. Begitu juga ketika malam hari ya, suhunya dingin, itu akan lebih cepat beku. Nah, karena ini yang menyuplai energinya adalah PLTS, maka yang dihitung ya panel suryanya berapa, MPPT-nya berapa, baterainya berapa, inverternya berapa. Dan ini komponen penting yang harus dipahami sebelum membeli kulkas. Untuk pembahasan kali ini yang saya bahas adalah kulkas kisaran dari 60 watt sampai dengan 100 watt saja. Jadi kalau di atasnya hitungannya akan beda lagi. Mungkin bisa dihitung sendiri dengan cara dan metode yang sama. Nah, untuk panel surya untuk kebutuhan kulkas dari 60 sampai 100 watt ini, panel suryanya sekitar 1000 watt. 1000 watt ini sudah cukup ketika ya mendung seharian ya, artinya tetap ada cahaya panas tapi nggak terik ya, mendung-mendung, berawan, kadang juga mungkin gerimis, ini sudah cukup. Tapi ketika hujan seharian, besoknya hujan lagi, tentunya kulkasnya nggak bisa nyala lagi, karena ya untuk kulkas ini kan nyedot listriknya ya terus-terusan ya, meskipun cuman 70 watt 80 watt tapi continuous, jadinya baterai akan terkuras terus-terusan, terutama di malam hari. Jadi untuk panel suryanya 1000 watt itu sudah cukup ya, mungkin bisa untuk menyalakan TV kecil-kecilan, bisa juga untuk menyalakan lampu ya, DC, AC, yang penting jangan banyak-banyak banget ya, secukupnya saja. Dan ya mungkin kalau seharian panas bisa sambil nyetrika. Dan jangan masak nasi ya, karena rice cooker ini wattnya besar banget dan ngurasnya itu dalam waktu yang singkat. Bisa jadi kalau 2 kali masak nasi itu sekitar 600 wattan. Jadi untuk 1000 watt ini hanya untuk kulkas, lampu, dan TV kecil-kecilan ini cukup. Kemudian untuk panel suryanya itu terserah sahabat, mau yang 100 WP 10 lembar, kemudian 200 WP 5 lembar, atau yang 500 WP 2 lembar. Ini tergantung pilihan sahabat, mana yang enak. Kalau di kampung banget susah bawanya ya bisa 100 watt 10 biji tapi nanti harganya agak tinggi, atau yang 200 watt itu 5 biji. Ini harganya lumayan ya, sedang lah begitu. Atau mungkin kalau jalurnya enak bisa pakai yang 500 watt 2 biji. Ini harganya lebih murah, tapi nanti ketika tinggalnya susah jalannya ya, aksesnya susah, ini akan repot membawanya. Ya tergantung kondisi di tempat sahabat, pilih yang mana. Yang penting cukup 1000 watt. Nah, panel suryanya sudah. Kemudian yang akan saya bahas di sini baterai ataupun aki ya, baterai lah ya, karena untuk beban segitu sudah nggak relevan lagi kalau aki ya, nanti belum apa-apa sudah soak akinya. Jadi kalau bisa meskipun second ya baterai lithium 4 biar lebih puas makainya.
Dan untuk baterai ini saya sarankan ya untuk sistemnya di 24 volt atau sekalian di 48 volt. Kenapa? Karena di sistem 12 volt nanti akan biayanya besar, di MPPT, di kabel juga besar, mungkin juga MCB bisa jadi besar dan efeknya panas. Tapi kalau sudah terlanjur punya sistem 12 volt ya silakan. Dan saya menyarankan untuk pemula pengen pasang PLTS untuk kulkas sistemnya 24 volt atau 48 volt. Dan untuk kapasitasnya itu sekitar 4800 WH. Untuk sistem 12 volt itu ya sekitar 400 Ah. Untuk sistem 24 volt 200 Ah. Jika sistem 48 volt ya 100 Ah. Ini sudah cukup untuk mengcover ya kulkas, TV, dan juga lampu di malam hari sudah cukup, bahkan saat mendung. Dan karena baterainya ini sekitar 4800 WH, maka di sistem 12 volt sahabat harus membeli MPPT sekitar 80 ampere, nggak bisa 60 ampere karena belum cukup 1000 WP. Jadi ini mahalnya di sini ya untuk sistem 12 volt. Tapi kalau sudah terlanjur di sistem 12 volt ya lanjut saja beli MPPT lagi untuk tambahan supaya bisa menampung 1000 WP. Kemudian untuk sistem 24 volt sahabat bisa pakai MPPT yang 40 ampere atau yang 60 ampere lebih luas. Ini sudah cukup untuk 1000 WP. Dan untuk di sistem 48 volt itu cukup dengan MPPT 40 ampere. Ini sudah cukup 1000 watt juga, dan ya sudah cukup space ya, sudah lumayan luas jaraknya, jadi ya nggak panas MPPT nya untuk sistem 48 volt. Dan saya ulang lagi ya untuk MPPT nya untuk sistem 12 volt itu MPPT nya 80 ampere, kemudian untuk 24 volt itu cukup 60 ampere, kemudian untuk sistem 48 volt itu sekitar ya 40 ampere sudah cukup untuk mengcover panel surya 1000 WP. Ini panas ya, jadi mungkin ada rona merah di muka saya karena memang saya ini ngambil video di luar ya, di dalam kurang enak ya, kameranya ini nggak tahu ada masalah, jadi kalau di dalam ruangan dia kurang bersih ya, kurang jernih, jadi saya ambil di luar ruangan dan memang agak memerah ya muka saya ya, dinikmati saja, ini yang penting isinya gitu ya, mohon dimaklumi. Kemudian untuk yang sudah dibahas itu panel surya sudah, baterai sudah, MPPT juga sudah. Nah selanjutnya untuk inverter. Nah untuk inverter itu untuk sistem 12 volt itu sebenarnya 1000 watt sudah cukup ya, karena untuk kulkas sendiri itu kan nggak banyak juga yang diserapnya, meskipun menguras baterai, tapi dia kan secara kontinus jadi nggak bener-bener menyiksa inverter. Kemudian untuk sistem 24 volt itu bisa pakai juga yang 1000 watt, yang penting low frekuensi ya, jadi lebih bandel gitu. Kemudian untuk sistem 48 volt ini saya rasa nggak ada yang 1000 watt, sahabat bisa pilih yang 3000 watt, mungkin lebih ringan ya. Kemudian untuk sistem 48 volt sahabat bisa pilih yang 3000 watt ya, kalau bisa juga yang sudah include MPPT, jadi ya hybrid off grid, yang penting sudah include MPPT untuk sistem 48 volt. Nah untuk sistem 24 volt itu biasanya MPPT nya kecil ya, jadi nggak cukup untuk 1000 watt, karena untuk sistem 24 volt biasanya MPPT yang kecil dan ini terlalu mepet jaraknya jika dipasang panel surya 1000 watt. Apalagi sistem 12 volt ini sebaliknya menggunakan MPPT yang besar dan inverter yang cukup 1000 watt saja. Nah untuk baterai sudah ya, panel sudah, MPPT sudah, kemudian untuk inverter juga sudah. Tadi untuk inverter yang 48 volt saya sarankan ya berapa yang paling rendah ya, sekitar 3000-an watt, itu usahakan yang sudah include MPPT. Tapi kalau mau terpisah juga nggak apa-apa ya, ya begitu. Kemudian untuk kabel-kabelnya ini saya sarankan menggunakan kabel PV1F itu yang 6 mili jalur dari panel surya menuju ke SCC, kemudian jalur
yang dari SCC ke baterai itu PV1F juga yang 10 mili. Kemudian untuk jalur ke inverter sahabat bisa pakai yang 16 mili. Ya terserah sahabat mau pakai kabel merek apa. Yang penting kuat ya, tembaga murni gitu. Bisa pakai merek Jembo atau Supreme atau merek di atasnya. PV1F juga bisa yang 16 mili. Ini pilihan sahabat tergantung budgetnya. Kemudian untuk MCB, ya MCB disesuaikan. Kalau dari panel suryanya itu tergantung sistemnya, sistem 12 volt tentunya beda ya, disesuaikan lagi. Tonton video saya sebelum-sebelumnya, itu saya sudah menyediakan beberapa trik untuk menghitung ya berapa MCB dari panel surya, dari SCC dan ke baterai dan ke inverter gitu. Jadi ya ditonton video saya yang lama untuk menentukan MCB ke sistem PLTS ini. Jadi MCB-nya ya DC dari panel surya DC 2P ya, 2 pole. Kemudian yang dari baterai juga 2 pole ya, MCB DC juga. Kemudian ke inverter juga 2P. Tapi untuk output dari inverter tentunya ya yang AC. Tergantung sahabat tadi milih yang berapa watt. Kalau yang 1000 watt ya cukup 4 ampere saja yang output dari inverter. Tapi kalau sahabat menggunakan inverter yang 48 volt mungkin 3000 watt, bisa dikalikan ya berapa ya, 6 atau 8 ampere sudah cukup ya. 6 ampere juga sudah cukup. Oke sahabat, jadi udah ya, kabelnya udah, MCB udah, untuk perangkat PLTS nya juga sudah. Apalagi yang belum? Kebutuhan listrik lainnya ya, seperti lampu. Ini lampu ini bisa pakai DC, bisa pakai AC. Ya kalau bisa pakai sistem DC saja untuk lampu, jadi nggak perlu mengganggu inverter. Tapi kalau mau lebih terang bisa juga pakai yang AC. Ini pilihan sahabat, tapi jangan sampai mengganggu kinerja kulkasnya gitu ya. Tapi saya rasa untuk 1000 WP dengan penyimpanan 4800 WH ini ya sudah cukup banget lah ya. Pokoknya sudah aman. Ya mungkin kalau mendung ya harus diperhatikan lagi, jangan sampai benar-benar terkuras baterainya. Ya bisalah sahabat mempertimbangkan, jangan sampai habis banget baterainya gitu. Dan ini panas banget ya cuacanya. Oke sahabat, jika masih ada yang belum jelas, nanti bisa sahabat tanyakan di kolom komentar. Ini saya sudah kepanasan. Dan bagi sahabat yang perlu belanja silahkan dicek di pin komentar dan juga di deskripsi. Dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya.